Shalom, apa kabar semuanya saudara? Saya Gideon Simanjuntak kembali menghadirkan kabar baik. Lagi-lagi bukan saya hanya dipakai Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita, kabar tentang Injil, kabar tentang kerajaan surga. Sebelum kita masuk lebih dalam renungan singkat pada pagi hari ini, ada baiknya kita memulai bersama dengan Tuhan. Sama-sama tundukkan kepalamu, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Pakai kami untuk boleh menjadi saluran berkat. Pakai kami untuk boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Sebelum kami memulai apapun sepanjang hari ini, kami mau mulainya bersama dengan Tuhan. Karena kami percaya ketika kami memulai bersama dengan Tuhan, kemenangan Tuhan sediakan, mukjizat Tuhan nyatakan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan. Hamba berdoa sepanjang hari ini, hari yang diberkati, hari penuh berkat, hari penuh mukjizat, hari penuh dengan jawaban doa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik, adalah apa yang ada di tanganmu. Firman Tuhan mengatakan dalam 2 Raja-Raja 4 ayat yang kedua mengatakan demikian. Jawab Nabi Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Beberapa waktu yang lalu istri saya mencari kacamatanya saudara. Dia cari kiri kanan, depan belakang, atas bawah, dan tanpa dia sadari membuat kita tertawa terbahak-bahak. Ternyata kacamatanya ada di kepalanya saudara. Jadi dia mencari kacamata kemana-mana tanpa dia sadari ada di kepalanya. Hal tersebut menjadi hal yang konyol dan membuat kita menjadi tertawa. Tapi ada banyak orang mencari sesuatu yang sebenarnya sudah ada pada dirinya sendiri. Ada banyak orang berusaha dengan sekeras mungkin mencarinya, bahkan tidak pernah menemuinya, karena mereka mencarinya di luar, bukan mencarinya di dalam. Itulah ironi dalam kehidupan ini. Sesuatu yang ada di dalam, tapi kita mencarinya di luar. Bahkan Alkitab mengatakan banyak orang berkumpul mencari jawaban atas masalah apa yang mereka hadapi. Mereka mencari solusi, seringkali mereka mencari solusinya ke dukun-dukun, mencari jawaban keluarnya dari orang-orang pintar, atau bahkan mencari di luar. Padahal jawabannya Kristus sudah menempatkan di dalam dirinya. Pertanyaan yang sama ditanyakan juga kepada Allah, kepada Musa. Allah bertanya kepada Musa, Musa, apa yang ada di tanganmu? Dan kita semua tahu jawabannya adalah tongkat. Mungkin bagi beberapa orang tongkat adalah alat yang sederhana, tidak hal yang signifikan, dan tidak dapat melakukan apapun yang luar biasa. Tapi hal yang kecil, hal yang sederhana, hal yang tidak signifikan di tangan Tuhan dapat membelah Laut Merah, dapat melakukan 10 tulah kepada bangsa Mesir, bahkan dapat membelah air, mengeluarkan air, bahkan dapat melakukan banyak mukjizat. Jadi hari-hari ini seringkali kita mencari di luar, padahal jawabannya ada di dalam. Seringkali kita mencari damai di luar, padahal damai yang sejati, yaitu Kristus Yesus Tuhan, sudah dicurahkan dalam hati dan pikiran kita. Berhenti mencari di luar, mulai melihat di dalam. Berhenti mengandalkan kekuatan di luar Tuhan, mulailah mengandalkan Tuhan. Karena apa yang ada padamu bila disertai dengan Tuhan akan melakukan perkara-perkara ajaib, perkara-perkara hebat, perkara-perkara luar biasa. Sama seperti janda tersebut ketika ditanya oleh Nabi Elisa, apa yang ada padamu? Apa yang dapat kuperbuat bagimu? Jawab janda itu apa? Gak punya apa-apa. Kami cuma punya kilang-kilang minyak atau jerigen-jerigen minyak bahasa pada masa itu. Apa jawab Elisa? Cukup, pergi ke tetanggamu, mintalah minyak, dan jangan sedikit, mintalah jerigen minyak, jangan sedikit. Dan ketika sampai, minyak yang sedikit itu dituang dan gak habis-habis. Alkitab mengatakan cukup untuk membayar hutang, bahkan ada lebihnya. Padahal tadinya janda itu penuh dengan hutang, anaknya dihendak makan, habis itu membunuh dirinya atau bunuh diri, bahkan utangnya melilit dia. Tapi dengan apa yang ada padanya, dia bawa kepada Tuhan, menghasilkan mukjizat yang luar biasa. Sebagai hamba Tuhan, mari lihat ke dalam. Di dalammu ada Kristus, di dalammu ada Yesus, di dalammu ada jawaban, di dalammu ada jalan keluar. Yang perlu kau lakukan adalah melihat ke dalam, melihat kepada Kristus. Ketika engkau melihat Kristus, maka Alkitab mengatakan sebab bagi Dia
tidak ada perkara yang mustahil. Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin kepada orang-orang yang saudara kasihi. Bilang sama mereka, di dalammu ada kuasa yang luar biasa. Great Jesus in me. Hebatlah Yesus yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Jangan lupa untuk like dan komen sebanyak mungkin agar semakin banyak orang dapat mendengar kabar sukacita ini. Ingat, apa yang ada padamu bila disertai dengan Tuhan akan menghasilkan kuasa yang luar biasa. Yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.